Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses pembuatan produk proyek warga negara 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutiara Isabella Putri, NIM B100240289 dari kelas D, Prodi Manajemen. Berikut ini adalah proses pembuatan produk. Langkah yang pertama adalah menyusun rencana pembuatan produk. Pada tahap ini, saya menentukan ide pokok, konsep, dan tujuan dari produk tersebut. Hal ini penting agar proses selanjutnya bisa berjalan lebih terarah. Setelah itu, saya masuk ke langkah yang kedua, yaitu mulai mencari referensi dan data-data yang relevan. Untuk memperkuat isi produk, referensi ini saya pilih agar sesuai dengan tema proyek dan mendukung pesan yang ingin saya sampaikan. Kemudian, langkah yang ketiga adalah saya mulai menyusun desain produk. Saya juga berusaha membuat tampilan produk yang menarik, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Karena produk ini ditujukan untuk memberikan edukasi, maka saya berusaha menyusun isi dan tampilan yang sangat seimbang. Kemudian, langkah yang keempat adalah menentukan jenis produk. Produk yang saya buat berupa poster digital karena media visual mudah dipahami dan efektif untuk menyampaikan pesan secara singkat. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah mencari referensi yang sesuai dengan tema atau topik. Saya mengumpulkan referensi dari buku pendidikan anti korupsi, dan saya juga mengumpulkan jurnal online tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi serta informasi dari situs resmi KPK. Saya juga mencari data terbaru tentang kasus korupsi di Indonesia sebagai contoh nyata untuk memperkuat pesan dalam poster. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah membuat produk berupa poster. Poster saya buat menggunakan aplikasi Canva. Saya memilih desain yang menarik agar dapat menarik perhatian mahasiswa. Di dalam poster terdapat slogan, ilustrasi, dan ajakan kepada mahasiswa untuk lebih peduli terhadap gerakan anti korupsi. Dengan bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik. Salah satunya adalah dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam ikut membangun bangsa. Selain bertujuan, tentunya ada manfaat yang saya rasakan. Manfaat untuk diri saya pribadi adalah belajar lebih tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Sedangkan manfaat untuk masyarakat atau orang lain adalah agar mereka semakin sadar bahwa kita semua memiliki peran penting dalam menjaga dan membangun bangsa. Salah satunya dengan memerangi sikap-sikap negatif seperti korupsi. Dari seluruh proses ini, saya bisa menyimpulkan bahwa sebagai generasi muda, kita tidak boleh hanya diam saja menghadapi berbagai permasalahan yang ada di negeri ini. Kita harus berani mengambil langkah, meskipun dimulai dari hal-hal seperti tugas proyek ini. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.